sedikit singkat sebelum bahas secara keseluruhan ya, tapi perlu sedikit kita juga memahami apa itu kelompok ya, kemudian juga apa itu tim itu. Walaupun nanti akan dijelaskan detail ya di halaman selanjutnya gitu. Ini ada divisi ya, definisi kaitannya dengan kelompok ya, di mana kelompok ini didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi, sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung. Artinya satu dengan yang lainnya itu saling bergantung, itu kelompok. Ya. Kelompok ini banyak sekali sebenarnya yang mendefinisikan apa itu kelompok ya. Cuma yang saya jadikan acuan adalah pendapat atau definisi dari Dr. Sophia MM ya, di mana beliau menyampaikan bahwa di antaranya kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga perilaku atau kinerja seorang dipengaruhi oleh kinerja atau perilaku anggota yang lain. Artinya satu dengan yang lainnya yang ada dalam kelompok itu saling ketergantungan istilahnya gitu loh. Ini seakan-akan kita akan mencoba bahas apa itu organisasi. Karena kalau kita ingat organisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Griffin, terdapat sekumpulan orang ya yang mempunyai tujuan secara bersama-sama dalam penyelesaiannya atau diselesaikan secara bersama-sama itu. Jadi kelompok itulah kelompok gitu ya. Begitu pula dengan tim ya. Tim itu kan lebih tepatnya sesuatu yang tidak bersifat permanen sebenarnya, tapi dia hanya bersifat kondisional ya. Ketika ada sesuatu yang dianggap penting untuk dilakukan, maka terkadang tim itu dibentuk sewaktu-waktu sebagaimana kebutuhan daripada organisasi itu. Makanya saya katakan tadi tim itu bersifat kondisional sebagaimana kebutuhan daripada perusahaan itu sendiri. Kemudian ini ada beberapa karakteristik ya tim yang sukses ya. Karakteristik tim yang sukses diantaranya adalah mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama ya. Kalau organisasi itu kan tujuan yang kita mau kerjakan itu kan sebenarnya itu akan dikerjakan secara bersama-sama, makanya satu dengan yang lainnya di situ harus ada komitmen. Karena kalau kita bicara kelompok di mana di dalamnya terdapat orang yang berbeda-beda, secara latar belakang juga berbeda-beda gitu ya. Kemudian secara karakteristik juga berbeda-beda, maka perlu di situ hadir sebuah manajemen istilahnya yang akan mengatur di mana karakter yang berbeda-beda itu, latar belakang yang berbeda-beda itu sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Makanya komitmen itu menjadi penting kaitannya dengan tim yang sukses gitu. Kalau komitmen itu berarti dia siap menjalani apa yang menjadi ketentuan-ketentuan daripada organisasi itu sendiri. Menegakkan tujuan, diantaranya adalah menegakkan tujuan. Setiap organisasi itu kan punya perencanaan. Dalam perencanaan itu kan yang pertama kita harus menentukan tujuan kita itu apa, kemudian menentukan targetnya seperti apa dan seterusnya. Kepemimpinan dan struktur dalam organisasi karena kita bersifat kelompok ya Mas, pasti di situ ada yang memimpin, ada yang mau mengarahkan, ada yang mengendalikan, ada yang mengevaluasi gitu ya. Dan struktur itu terdiri dari, kita paham lah, ada istilahnya kalau dalam organisasi bisnis itu ada manajer ya,
ada bagian-bagian terkait, apakah keuangan, pemasaran, operasional, produksi dan lain sebagainya gitu ya. Itu kalau kita bicara yang formal itu. Kemudian yang keempat, kita menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab ya. Kita kalau kita ingin sukses dalam tim itu, karakternya mereka biasanya atau kecenderungan malas itu dihindari ya, artinya rajin gitu kan. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan daripada organisasi itu. Evaluasi kinerja juga menjadi penting ya. Evaluasi kinerja dan sistem ya. Evaluasi kinerja ini penting dilakukan ketika kemudian pekerjaan itu sudah terlaksanakan atau sudah dilaksanakan atau bahkan sedang berjalan. Jadi untuk apa evaluasi itu? Agar apa yang dia kerjakan itu bisa sesuai sebagaimana apa yang menjadi keinginan daripada kita. Dalam hal ini adalah tujuan daripada organisasi itu. Itu karakter dari tim yang sukses. Mengembangkan kepercayaan, timbal balik yang tinggi. Kepercayaan itu kan memang tidaklah gampang ya. Kita memberikan kepercayaan kepada orang lain ya. Tentu untuk mengembangkannya itu adalah dengan memberikan bukti bahwa yang dikerjakan itu dibuktikan dengan hasil yang baik misalkan. Itulah timbal balik yang baik, yang benar itu ya. Dengan memberikan hasil yang dikerjakan itu, baik yang dikerjakan itu, itulah timbal balik yang harus dibayar istilahnya seperti itu. Kemudian ini ada kelompok dan tim kerja ya. Kelompok dan tim kerja ada istilah klasifikasi kelompok atau alasan berkelompok gitu ya. Kalau kita bicara klasifikasi kelompok, ada istilah kelompok formal yang dimana terdiri dari kelompok komando, kelompok tugas, kemudian juga ada kelompok informal yang terdiri dari kelompok persahabatan, kelompok kepentingan. Kelompok formal ini yang bersifat kelompok komando ini, kelompok ini ditentukan oleh bagan organisasi dan melaksanakan tugas-tugas rutin organisasi. Jadi kelompok ini terdiri dari ada bawahan ya yang melapor dan bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan tertentu gitu. Istilah komando lah pasti dari bawahan ke atasan sifatnya. Jadi sifatnya kalau komando itu ya perintah, instruksi dan dilaporkan gitu. Kemudian ada istilah kelompok tugas ya. Kalau kelompok tugas ini dia bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu, misalnya seorang karyawan katakanlah begitu atau seorang mahasiswa gitu ya. Dalam setiap perkuliahannya biasanya dia memiliki kelompok untuk menyelesaikan tugas, termasuk karyawan misalkan dia pasti ada kelompok yang dimana di situ dia dibentuk seketika sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Maka dia biasanya ditugaskan untuk menyelesaikan tugas. Kalau istilah di organisasi itu biasanya yang disebut dengan kepanitiaan, ya panitia pembentukan apa, panitia pelaksanaan apa dan semacamnya. Kalau kelompok informal ini terdiri dari kelompok persahabatan diantaranya. Biasanya kan kelompok ini terbentuk biasanya karena adanya kesamaan ya, ada kesamaan apakah itu karakteristiknya sama, hobinya sama, biasa apakah dari desa yang sama ya, apakah dari daerah yang sama gitu ya. Biasanya kelompok persahabatan ini ada terbentuk dan lahir istilahnya itu karena dia datang dari hobi yang sama, bisa saja karena hobi yang sama jadinya mereka jadi bersahabat karena yang mau dikerjakan hampir sama gitu ya. Karena karakteristiknya sama, mungkin karena suka dengan cowok yang sama, misalkan, wah itu satu berdua lah kalau kayak gitu berarti. Jadi inilah kelompok persahabatan di mana itu lahir, itu bisa terbentuk karena memang adanya kesamaan persepsi, ada kesamaan karakteristik, ada kesamaan hobi dan lain sebagainya. Itu diantaranya gitu ya.
Kemudian ada kelompok kepentingan ya. Jadi kelompok kepentingan ini biasanya dia akan ada atau dibentuk ketika organisasi satu istilahnya dengan organisasi lainnya atau dalam internal organisasi itu dia berafiliasi untuk mencapai dia berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama gitu ya. Misalnya ini tidak berkaitan dengan tujuan organisasi tapi niatnya itu sama, dia untuk mencapai kepentingan kelompok ya. Biasanya itu terbentuk kelompok kepentingan itu sama-sama punya kepentingan kedua-duanya gitu ya. Jadi tidak yang disebut kelompok kepentingan bukan satu yang punya kepentingan tapi kedua-duanya punya kepentingan istilahnya gitu ya. Kemudian ada kenapa alasan berkelompok ya. Alasan berkelompok diantaranya karena rasa aman. Ya kalau kita bareng-bareng mungkin ya merasa aman ya kalau udah banyak orang mungkin ya setiap orang kan berpikir begitu walaupun memang ada orang yang suka sendiri ya dalam melakukan apapun tapi kalau bersama-sama bareng-bareng biasanya umumnya orang akan merasa aman karena merasa ada orang di sekitar kita gitu sehingga kita paham bahwa dengan bergabungnya orang di kelompok tertentu tidak kurang dari satu katakanlah begitu maka mereka akan merasa aman. Ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abraham Maslow ya, teori Abraham Maslow, teori kebutuhan itu. Kalau teori kebutuhan itu kan yang pertama yang dibutuhkan itu kan fisiologis ya. Ini alasan berkelompok yang dibutuhkan pertama rasa aman. Kemudian status dan harga diri gitu ya. Misalkan orang ingin sekali diakui atau berada di kumpulan kelompok-kelompok tertentu ya karena dia ingin seakan-akan punya harga diri gitu ya atau dianggap orang ini berhasil katakanlah begitu ya karena walaupun orang menilai mungkin ya orang mungkin berpikirnya menilai menurut dia orang akan berpikir kalau saya bergabung dengan siapa katakanlah tim-tim yang atau kelompok-kelompok yang militan katakanlah begitu kalau kita bergabung ke tempat itu mungkin dia berpikirnya dia akan harga dirinya akan lebih tinggi gitu ya kalau dia bergabung dengan orang-orang kaya katakanlah begitu mungkin dia berpikir harga dirinya lebih lebih bagus katanya walaupun tidak kemudian orang berpikir ketika dia bergabung dengan siapapun katakanlah orang yang berhasil orang tidak kemudian orang menilai dia memiliki harga diri yang tinggi ya atau memiliki sesuatu nilai yang bagus ya tidak kemudian begitu tapi itu hanya kaitannya dengan persepsi alasan orang berkelompok karena harga diri nih saya harus bergabung dengan mereka saya harus ini harus itu dan semacamnya itu kemudian interaksi dan afiliasi ya ini kaitannya dengan bahwa kelompok itu ya bergabung seorang bergabung dengan kelompok hakikatnya adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar. Apa itu sosialisasi dan afiliasi gitu ya. Bahwa manusia itu hakikatnya ya, hakikatnya itu dia tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Dia ingin merasa nyaman, aman gitu ya. Karena manusia itu kan butuh interaksi, butuh berdiskusi, butuh berbicara kepada siapa saja gitu kan, kepada orang lain. Makanya manusia itu hakikatnya tidak bisa sendiri. Dia butuh interaksi dan afiliasi kepada orang lain gitu. Kekuatan. Nah, katanya kalau orang berkelompok itu kan kekuatannya kan lebih ya. Yang jelas lah seperti itu gitu ya secara kekuatan karena memang dalam suatu organisasi tidak sedikit pekerjaan yang kadangkala tidak bisa dikerjakan sendiri katakanlah ada kerjaan double ya bisa saja itu dikerjakan bersama orang lain gitu makanya dengan adanya kelompok maka kekuatan itu diyakini akan semakin baik ya semakin tinggi gitu ya karena dia berpikir dengan berkelompok maka kekuatan untuk meraih impian atau harapannya itu insya Allah bisa tercapai.
Ada istilah kekuasaan juga di situ ya, alasan berkelompok ya. Setiap orang berkelompok di situ pasti sedikit banyak mereka akan berpikir bagaimana dia mampu mempengaruhi orang lain di situ. Bagaimana dia mempengaruhi kelompoknya di situ. Pasti berpikir ke sana. Itu alasan berkelompok. Kalau saya ada di kelompok tersebut, saya akan mempengaruhi teman-teman saya, katakanlah begitu. Saya akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kelompok itu sendiri gitu. Itu alasannya kenapa kemudian orang berkelompok. Nah, lagi-lagi itu referensi itu bisa berbeda tergantung siapa yang kalian pakai referensinya. Ini ada istilah fase pembentukan. Fase pembentukan kelompok ada istilah forming ya, pembentukan ya. Ada istilah storming, merebut hati ya. Pengaturan normal, melaksanakan pengakhiran gitu. Apa pembentukan itu istilahnya gitu ya. Ya kalau istilah pembentukan itu bahwa dalam suatu organisasi ya, ini merupakan fase awal di mana keadaan ketidakpastian akan tujuan. Termasuk diantaranya ada tujuan, ada struktur, ada kepemimpinan siapa yang jadi katakanlah manajer ya. Jadi fase ini berakhir pada saat para anggota mulai berpikir bahwa diri mereka adalah bagian dari sebuah kelompok gitu. Ini pembentukan. Kemudian storming, merebut hati ya. Ini biasanya dalam suatu organisasi terjadi konflik antar kelompok biasanya ya. Ini kalau merebut hati ini. Jadi kadangkala dalam organisasi itu kelompok itu menerima keberadaan kelompok itu, tapi menolak pengendalian kelompok oleh individu tertentu. Maunya kelompok itu ya sudah bersama-sama ya, ini merebut hati yang dimaksud gitu. Dia maunya ya sudah kerja bersama, tapi dia tidak mau ada istilah pengendalian, ada yang mengendalikan dalam kelompok itu sendiri, norming dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa dibaca lebih detailnya di situ. Apa itu pengaturan norma, melaksanakan dan pengakhiran. Kemudian ada masalah utama dinamika kelompok ya. Yang pertama ada kepemimpinan ya. Jadi masalah kepemimpinan ini bersifat strategi ya. Kenapa saya katakan strategi? Karena dia menentukan efektif tidaknya proses kelompok itu sendiri gitu. Nah, seorang manajer kan begitu. Seorang pemimpin itu begitu kan ya. Selepas dia kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain, jadi bagaimana orang lain itu bisa berkinerja baik, bisa berkinerja sesuai sebagaimana yang ditetapkan gitu ya. Itu begitulah seorang pemimpin hakikatnya ya. Kalau misalkan kelompok itu bisa bagus kalau pimpinannya bagus. Kelompok itu bisa buruk kalau pimpinannya tidak bagus. Makanya dalam memilih kepemimpinan atau pemimpin itu adalah memang harus benar-benar orang yang tepat. Artinya orang yang punya secara pandang dia luas secara pandangnya gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan kalau dan pemecahan masalah ya. Dalam setiap mengambil keputusan biasanya ya dalam kelompok itu memang tidak jarang terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, satu dengan yang lainnya punya solusi lain dan pemecah masalahnya lain-lain gitu ya. Biasanya seperti itu. Makanya pentingnya kelompok atau organisasi itu dalam mengambil keputusan sebaiknya dianalisa dulu, diagnosa dulu apakah yang mau diputuskan ini kira-kira dapat menyelesaikan masalah atau tidak. Jangan-jangan yang diputuskan ini malah menimbulkan permasalahan misalkan itu. Nah, itu menjadi penting teman-teman sekalian untuk dilakukan. Dianalisa dulu. Jadi jangan kalau kalian mau suka dengan orang lain katakanlah mau istilah sekarang mau nikah baik perempuan mau laki-laki gitu ya. Jadi jangan langsung mengambil keputusan untuk menikah misalkan, tapi pastikan keputusan yang mau nanti akan Anda ambil ya melalui analisa dulu apakah orang ini nantinya kira-kira gitu secara sifat, secara kepribadian, secara tanggung jawab dan semacamnya dia bisa nggak memecahkan masalah. Dalam hal ini adalah bertanggung jawab misalkan. Jadi jangan kemudian langsung memutuskan, tetap dianalisa dan diagnosa gitu ya. Kemudian komunikasi. Kenapa komunikasi itu menjadi sangat penting ya? Komunikasi itu menjadi sangat penting karena memang dalam organisasi kadangkala miskomunikasi itu terjadi. Ini masalah utama ya kadangkala di kelompok itu
maksudnya teman satu A, tapi teman yang lain penafsirannya B misalkan itu. Teman yang C penafsirannya pun bisa lain lagi. Ini kadangkala komunikasi ini menjadi salah satu bumerang dalam organisasi, karena kadang orang punya pendapat A, yang lain punya pendapat B, kemudian yang lainnya punya pendapat C, tapi di sisi lain mereka tidak mau menerima dengan pendapat masing-masing. Maunya pendapatnya yang diterima. Itu juga menjadi persoalan terkadang dalam dinamika kelompok itu. Kemudian konflik. Nah, konflik ini saya pikir setiap organisasi kelompok manapun pasti ada konflik yang terjadi, apakah konflik antar individu sifatnya, apakah konflik antar kelompok sifatnya, dan itu semua bisa terjadi. Tapi konflik itu hakikatnya kan bagaimana kita mampu menyelesaikannya gitu ya. Jadi dalam kelompok pun ya memang konflik itu pasti terjadi, karena kenapa saya katakan pasti terjadi, karena orang yang ada di dalamnya pun latar belakangnya kan berbeda-beda gitu kan. Kalau dari karakternya kadangkala juga berbeda-beda. Makanya potensi konflik itu pasti ada. Cuma bagaimana kita berusaha mengendalikan agar proses kelompok dapat berlangsung efektif. Itu kalau kita konflik. Konflik pasti terjadi teman-teman sekalian. Pada umumnya begitu. Nah, ini tim versus kelompok gitu ya. Nah, ini kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan ya. Tim kerja membangkitkan sinergi positif lewat upaya yang terkoordinasi. Ini ada tipe tim ya. Tipe tim yang diantaranya adalah pemecah masalah. Tim pemecah masalah itu. Tim pemecah masalah ini biasanya pada umumnya gitu ya. Kebanyakan ragam tim ini pada umumnya tersusun atas 5 sampai 12 karyawan. Tim pemecah masalah ini. Jadi kalau lebih itu biasanya justru nambah masalah gitu, karena akan banyak pandangan, banyak pendapat, justru akan kadangkala menambah persoalan-persoalan sebenarnya gitu. Makanya jangan sampai lebih dari 12 orang tim ini ya. Kenapa kenapa begitu tadi saya sampaikan, karena semakin banyak terkadang orang akan semakin banyak pandangan, semakin banyak perbedaan, kadangkala kan sulit untuk menyelesaikannya. Makanya buat ramping, jangan sampai lebih dari 12 katakanlah begitu. Bisa 6, 7, bisa 8, 9 dan sebelum jangan sampai 12 lebih lah istilahnya gitu. Itu idealnya gitu ya. Walaupun memang ada organisasi lebih dari 12 tapi dia berjalan efektif gitu ya. Timnya loh ya, tim bukan kelompok. Kemudian ada istilah tim kerja pengelolaan diri gitu ya. Tim kerja pengelolaan diri ini umumnya tersusun atas 10 sampai 15 orang ya. Lebih banyak daripada tim pemecah masalah tadi. Kalau tim pemecah masalah bisa paling banyak 12 ya. Kalau tim kerja pengelolaan diri ini bisa 10 sampai 15. Artinya ada batasannya bisa sampai 15. Jadi tidak boleh, kalau lebih sebenarnya bukan masalah juga sebenarnya sih, tapi idealnya gitu. Kita bicara ideal aja. Karena kenapa? Karena memikul tanggung jawab, misalkan siapa yang pernah menjadi apa, katakanlah pernah menjadi manajer apa gitu ya, dia akan melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan yang sebelumnya gitu ya. Jadi tim ini sepenuhnya mengelola sendiri ya. Bahkan memilih anggota-anggotanya pun sendiri, tim kerja pengolahan diri itu gitu ya. Dia mengelola sendiri, bahkan anggotanya pun dipilih sendiri, menyuruh anggotanya untuk saling menilai kinerja. Itu bagus ya. Eee, Kalian suka nggak kira-kira kalau ada satu dengan yang lainnya, kalian ada dalam satu kelompok, kemudian silakan kamu nilai saya nilai kamu, semua saling menilai yang ada dalam tim itu sendiri. Itu sebenarnya baik sekali sebenarnya, kadang kala itu muncul kejujuran di situ ya. Walaupun terkadang juga muncul ketidakjujuran karena kadang yang dinilai adalah temannya sendiri gitu. Ada istilah tim fungsional silang juga gitu ya. Kenapa fungsional silang ini menjadi penting itu? Lagi-lagi dalam organisasi itu kan ada istilah organisasi bisnis ya, ada keuangan, pemasaran misalkan, ada operasional, kemudian ada SDM ya. Mereka bisa menerapkan konsep silang, istilahnya biasanya ada karyawan manajemen
operasional, katakanlah divisi operasional katakanlah begitu, dengan divisi keuangan misalkan, mereka bisa silang. Divisi keuangan bisa silang dengan operasional, operasional bisa silang ke keuangan. Tapi ini tidak bersifat permanen ya, tapi biasanya bersifat kondisional itu. Nah, ini yang disebut tim fungsional silang. Jadi kalau keuangan itu kan ada manajernya, ada anggotanya. Kalau operasional itu ada manajernya, ada anggotanya. Nah, ini disilang, nanti sewaktu-waktu bisa disilang untuk kebutuhan tim katakanlah begitu. Nah, itu diperbolehkan dalam organisasi. Kalau dalam organisasi itu istilahnya komunikasi diagonal namanya. Jadi dia silang, boleh manajer ke anggotanya manajer lain ya boleh, anggota lain ke manajer yang lain ya juga boleh, nggak harus ke manajer atasannya katakanlah begitu. Tapi dalam satu wadah, dalam satu organisasi. Kalau istilah di kampus itu ada dekan FEB misalkan, dia bisa sesekali fungsional silangnya dengan jurusan kesehatan misalkan begitu. Maksudnya begitu ya. Kemudian ini konsep tim ya, menarikkan konsep tim dan kelompok ke arah penciptaan tim berkinerja tinggi gitu ya. Ada istilah ukuran tim kerja. Ukuran tim kerja gitu ya. Tim kerja yang baik cenderung kecil katanya begitu ya. Jadi kalau banyak terkadang malah justru tidak bagus gitu ya. Malah bagus itu kalau anggotanya katakanlah lebih dari 10 sampai 12 itu ukuran tim kerja sebenarnya ya. Lagi-lagi saya katakan kalau terlalu banyak karena di mana satu orang dengan yang lainnya terkadang berbeda karakteristik, ego, keinginan dan semacamnya. Kadangkala justru tim itu malah tidak menjadi bagus kalau lebih dari tadi yang saya sebutkan 10 atau 15 atau 12 gitu ya. Karena tidak jarang teman-teman sekalian ketika kita buka usaha katakanlah begitu dengan salah satu teman, bukan tidak mungkin 1 bulan 2 bulan mungkin bagus, masih akrab, masih nyaman, tapi bukan tidak mungkin 4 bulan 5 bulan dan seterusnya itu bisa saja ya ada perbedaan persepsi, perbedaan pandangan, merasa dirinya bekerja lebih giat, lebih rajin, ada merasa lebih serius, ada yang merasa dirinya lebih enteng, lebih tidak bekerja, artinya tidak terlalu serius gitu. Nah, karena ukuran tim itu harus ideal aja, enggak perlu banyak-banyak. Karena kenapa? Karena di situ akan komitmen dan tanggung jawab itu yang menjadi ketentuan biasanya. Karena untuk mencapai kinerja yang tinggi itu dibutuhkanlah komitmen di situ. Kemudian kemampuan anggota ya. Anggota itu dapat bekerja secara efektif kalau dia menumbuhkan 3 tipe keterampilan yang berbeda. Pertama, diantaranya tim memerlukan orang-orang yang memiliki keahlian teknis. Teknis itu perlu. Kalau di istilah dalam manajemen itu keterampilan manajemen itu istilahnya. Kalau keahlian teknis itu biasanya lebih kepada non supervisor atau pekerja buruh atau pekerja tekniknya lah gitu ya, atau karyawan-karyawan paling dasar istilahnya gitu. Itu yang biasanya keahlian teknis itu yang perlu dimiliki. Kemudian memerlukan orang-orang dengan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Itu kita juga harus punya orang dalam kemampuan anggota itu orang yang bisa mengambil keputusan, kemudian dia memecahkan masalah apa yang sekiranya terjadi. Walaupun keputusan yang diambil tidak bersifat diri sendiri, tapi tetap dia berpikir bagaimana keputusan itu secara bersama-sama gitu. Itu kemampuan anggota diantaranya dan banyak lagi lain sebagainya. Kemudian tim yang sukses biasanya terdiri dari, nah ini pencipta, promotor, pengembang ya. Kalau pencipta ini istilahnya orang yang imajinasi ya dalam memperkarsai gagasan atau konsep. Biasanya pencipta ini orang yang punya gagasan ya, punya konsep ya, punya ide gitu ya. Mereka yang mencetuskan itu, mereka yang membuat, pembaharu lah istilahnya. Inovasi lebih tepatnya kalau kita kaitkan dengan istilah kewirausahaan itu pembaharu itu ide, konsep ya yang mereka buat itu. Kemudian yang kedua ada penjelajah atau promotor itu. Jadi promotor ini senang mengambil gagasan baru dan memperjuangkan perkara. Mereka baik dalam menganut gagasan ini
sumber dayanya atau kelemahan mereka penting adalah bahwa mereka tidak selalu sabar dalam mengendalikan keterampilan mereka untuk memastikan gagasan itu. Jadi promotor ini lebih kepada dia mencoba memperjuangkan gagasan itu. Kemudian penilaian. Dan seterusnya nanti bisa dijelaskan mungkin ini karena banyak sekali kalau saya jelaskan per detail ya. Ada pengawas, ada pemerkuat atau pemelihara, pelapor, penasehat dan penaut itu sendiri. Nanti bisa didiskusikan atau bisa dijelaskan oleh kelompoknya. Ini ada faktor-faktor eksternal ya yang mempengaruhi prestasi kelompok. Di antaranya ada strategi organisasi. Strategi itu menjadi penting ya teman-teman sekalian ya. Kalau ini kaitannya dengan eksternal ya, strategi itu menjadi penting. Kenapa? Karena memang itu nanti bisa saja dirasakan baik tidaknya ketika organisasi itu diterapkan. Jadi semua orang yang dalam organisasi termasuk anggota di dalamnya dia menunjukkan kemampuan yang dimiliki secara optimal ya. Semua harus memunculkan apa yang dia mampu, kreatifnya seperti apa dan seterusnya. Itu strategi organisasi. Harus memunculkan kemampuannya gitu ya. Walaupun kadangkala tidak semua orang bisa menghasilkan kreatif yang baik itu, kreativitas yang baik, tapi bukan tidak mungkin ketika dalam suatu organisasi setiap orang saling terpengaruhi satu dengan yang lain, kemudian dia bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian ada istilah struktur wewenang ya. Jadi struktur ini disusun dengan memperlihatkan dengan baik konsep ya. Di antaranya adalah tanggung jawab ya, telah harusnya berjalan dengan baik ya. Struktur organisasi tersebut akan memacu anggota organisasi untuk berkinerja lebih baik dari waktu ke waktu. Itu kaitannya dengan struktur wewenang itu. Jadi orang akan punya tanggung jawabnya sendiri, punya bidangnya sendiri ya. Kemudian dia akan bekerja lebih giat, lebih rajin, lebih bertanggung jawab kalau dia sudah diberikan semacam tupoksi tugas pokoknya dalam organisasi itu sendiri. Kemudian peraturan ya, peraturan itu tentu dalam organisasi kaitannya dengan faktor eksternal ya yang mempengaruhi prestasi kelompok itu ada peraturan. Ya, peraturan itu silahkan apakah peraturan yang bersifat sifatnya target, apakah peraturan yang bersifatnya mengalir, apakah peraturan yang bersifatnya disiplin dan semacamnya itu dikembalikan pada organisasi itu sendiri. Itu kaitannya dengan eksternal tapi di luarnya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Sumber-sumber daya organisasi itu kan diantaranya ada sumber daya manusia, sumber daya alam ya, yang ada ya, yang mempengaruhi. Kalau sumber daya manusianya bagus ya, yang diajak kerjasama, yang diajak jadi tim, maka insya Allah organisasi itu atau kelompok itu bisa menjadi baik, berhasil sesuai sebagaimana yang ditetapkan itu. Kemudian ada proses seleksi ya. Ada istilah proses seleksi. Kenapa penting proses seleksi itu misalkan dalam faktor eksternal itu karena memang setiap siapa saja yang mau masuk kepada kelompok tertentu maka kita harus tahu dulu dia kira-kira punya keahlian kemampuan atau tidak gitu kan. Makanya perlu dilakukan seleksi. Prestasinya perlu dinilai atau enggak? Perlu. Prestasinya itu artinya sesuatu yang ditugaskan itu diselesaikan dengan baik atau tidak. Perlu nggak imbalan? Ya perlu. Imbalan itu bersifat kayak upah, ya bonus itu kalau mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik misalkan. Nah kemudian budaya organisasi. Nah ini menjadi penting teman-teman sekalian ya. Kadang sukses organisasi atau gagalnya organisasi tergantung budayanya. Budaya itu istilahnya kalau apakah kedisiplinannya ya, apakah tanggung jawabnya ya. Makanya setiap organisasi itu kalau dia menerapkan istilah budaya dalam organisasi tapi istilah budaya yang positif. Kalau budayanya pemalas ya kecenderungan ya tidak berhasil organisasi itu, kecenderungan gagal gitu. Faktor lingkungan fisik misalkan apa faktor lingkungan fisik itu termasuk diantaranya ada karyawan, sumber daya alam, sumber daya manusia, bangunan, semua yang ada dalam organisasi itu disebut faktor lingkungan fisik. Semua tanpa terkecuali.
Kemudian, nah ini faktor internal ya, kemampuan fisik tadi. Apa saja kemampuan fisiknya, diantaranya kemampuan intelektual, kemampuan dalam menganalisa, berpikir, dan semacamnya, ya. Karakteristik ya, karakteristiknya orangnya seperti apa, pemalaskah, rajinkah, dan seperti apa gitu ya, kepribadiannya seperti apa, dan seterusnya juga. Kepribadian, makanya muncul pertanyaan apakah kepribadian itu bisa dirubah. Nah ini kadang-kala bisa muncul pertanyaan ini, apakah kepribadian itu bersifat permanen. Nah ini bisa saja terjadi gitu ya. Walaupun memang beberapa referensi mengatakan kepribadian itu, ada yang mengatakan ketika umur 30 ya tidak bisa berubah lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa kepribadian itu ya bisa berubah sesuai dengan kondisi gitu ya. Setiap orang bisa berubah, jadi dari malas jadi rajin, dari yang tidak suka baca buku bisa jadi suka baca buku, dari yang tadinya suka berantem bisa saja tidak suka berantem, dan semacamnya. Itu bisa saja kepribadian itu berubah, tergantung siapa yang kalian jadikan referensi. Struktur kelompok, ada kepemimpinan formal ya. Kepemimpinan formal itu istilahnya manajer, ada bagian-bagian terkait, peran, ada norma, dan semacamnya. Itu struktur kelompok gitu ya. Ada perannya mereka, kalau manajer keuangan perannya apa, pemasaran perannya apa ya. Ada norma-norma tentu yang harus dia perhatikan. Karena kenapa harus dia perhatikan? Karena apa yang dia kerjakan paling tidak bisa sesuai sebagaimana ketentuan atau yang ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Ini yang mempengaruhi kelompok, ada kesamaan nilai dan tujuan ya, mempengaruhi kepaduan kelompok ya, ada kesamaan nilai, keberhasilan dalam mencapai tujuan, dan seterusnya itu. Kemudian pengakuan dan penghargaan ya. Kemudian ada karakteristik tim yang sukses tadi ya, sudah. Kemudian dimensi kepercayaan ya. Ada integritas ya. Orang bisa percaya ya. Orang bisa percaya kalau kita tahu integritasnya seseorang itu sendiri ya. Integritas itu dikaitkan biasanya dengan keahliannya, kemampuannya, orang ini bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Itu kaitannya dengan dimensi kepercayaan. Orang biasanya akan menggunakan orang sebagai apapun kalau dia tahu orang ini bisa dipercaya, orang ini punya kemampuan, dan seterusnya gitu. Kemudian kemampuan konsistensi ya. Konsistensi ini lebih kepada dia coba berpikir bahwa setiap orang itu hakikatnya bisa saja dia punya konsistensi dalam tugas misalkan. Kalau konsistensi itu kaitannya dengan orang kalau bekerja 1 jam ya 1 jam, 15 menit ya 15 menit, konsistensi. Makanya itu akan membuat orang lain yakin dan percaya kemudian untuk menggunakan jasa-jasanya, istilahnya gitu. Kemudian keterbukaan ya. Dalam organisasi itu keterbukaan itu menjadi penting teman-teman sekalian ya. Jadi tidak ada istilah urusan pribadi, tapi keterbukaan, semua harus transparansi istilahnya. Makanya orang pun akan percaya kepada kita kalau adanya keterbukaan dalam produk kita, misalkan bahwa produk ini bisa membuat orang lain orang yang mengkonsumsi bisa sehat, menghilangkan penyakit apa dan semacamnya, misalkan gitu. Nah, ini cara membangun kepercayaan ya. Tunjukkan cara Anda bekerja. Kalau Anda bekerja, tunjukkan ya caranya yang baik ya, sesuaikan dengan kepribadian Anda aja gitu ya. Praktekkan keterbukaan, berlakulah adil, harus adil ya. Jadilah pemain tim. Pemain tim itu artinya tidak egois, tidak sendiri, tapi tetap memperhatikan yang lainnya. Berlakulah adil. Adil itu lebih kepada ya sudah, siapa yang bertugas apa, siapa bagian apa, hasilnya nanti bagaimana, dan sifat dan seterusnya gitu. Tunjukkan kompetensi yang Anda miliki, ini lebih kepada cara kerjanya gitu ya. Tantangan yang dihadapi dalam tim kerja, budaya nasional gitu ya. Saya lanjut ke terakhir aja. Membentuk pemain tim, seleksi, harus seleksi dulu ya. Kalau mau membentuk tim itu harus seleksi, kira-kira siapa yang paling potensi, yang paling sesuai sebagaimana kebutuhan. Kemudian setelah mendapatkan orang yang sesuai, maka harus ada pelatihan. Dilatih untuk lebih menguatkan kemampuannya, katakanlah begitu. Kemudian ada ganjaran. Ganjaran itu bisa bersifat upah atau upah apa
Apa saja yang sifatnya membuat mereka yang terpilih itu lebih semangat lagi, lebih berkinerja lagi gitu. Itu perusahaan perlu seperti itu. Oke, itu ya nanti bisa dilanjutkan oleh kelompok 3 ya. Ini yang terakhir ada isu kontemporer dalam pengelolaan tim ya. Nah, ini nanti akan dibahas lagi oleh kelompok 3 ya. Saya pikir itu ya, nanti dilanjutkan di sesi tanya jawab. Kemudian seperti biasa, kelompok 3 presentasi dulu ya. Kelompok 3 presentasi dulu, kemudian kelompok 3 juga harus membuka sesi tanya jawab. Nanti saya juga akan membantu menjawab dan teman kelompok juga di situ akan menjawab. Sama-sama menjawab nanti ya. Silakan ditulis di kolom chat ya, bukan ditulis tangan, bukan ditulis pakai telinga ya, tapi tulis pakai tangan ya. Jadi di kolom chat silakan yang mau bertanya nanti ditulis, kemudian secara lisan juga boleh disampaikan, sama-sama dilakukan. Nes, mana kelompok 3 Nes? Kelompok 3, monggo. Kelompok 3 itu Bapak Firda Wilayang Tias, Valen Ayu, Robitullah, sama silakan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 dilanjutkan. Nanti sesi tanya jawab langsung di akhir sesi. Saya juga akan membantu memberikan jawaban. Artinya voksinya masing-masing gitu. Terima kasih.